Mas, cepat. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Jangan sandiwara lagi. Aku sudah sangat mengenalmu. Kau cuma tidak tahan melihatku menemani Lin 11. Makanya kau pakai trik ini untuk membohongiku agar pulang. Biar kukatakan padamu, dari awal sampai akhir, hanya Lin 11 yang kucintai. Kalau saja dulu kau membatalkan pernikahan kita, aku dan Lin 11 tidak akan pernah berpisah. Ji Shunan. Aku tidak ingin bertengkar denganmu sekarang. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Selamatkan anak kita. Semua wanita juga melahirkan, tapi tidak ada yang selebay dirimu. Lin 11 tidak akan pernah sepertimu. Mas, aku mohon padamu. Dia juga anakmu. Tolong selamatkan anak kita. Ada apa, Sixi? Shunan, di sini mati lampu. Aku takut sekali. Bisa ke sini menemaniku? Jangan takut. Aku akan segera ke sana menemanimu. Mas, aku mohon padamu. Sudah tidak sempat lagi. Aku mohon, cepat selamatkan anak kita. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Mas, Shunan, cepatlah ke sini. Cari taksi sendiri saja. Sixi lebih membutuhkanku. Mas. 10 tahun mencintaimu, mengorbankan segalanya untukmu, tak kusangka. Akhirnya akan seperti ini. Putriku sayang, apa yang harus ibu lakukan? Putriku. Putriku sudah tiada. Muyu dan Ji Shunan sudah menikah 3 tahun. Tak disangka dia salah memilih suami. Hingga akhirnya berakhir tragis, tewas bersama janin dalam kandungannya. Sungguh malang. Memang benar, suaminya itu, dia benar-benar pria tak setia. Hari ini adalah hari pemakaman Muyu. Lihat saja, dia bahkan tidak menampakkan diri. Jangan bicarakan lagi. Kudengar dia bersama wanita keluarga Lin itu pergi berlibur ke pantai. Jika saja dia peduli pada Muyu tidak akan berakhir seperti sekarang ini. Semoga di kehidupan mendatang, Muyu bisa membuka matanya lebar-lebar, dan menjauh dari pria bajingan. Upacara penghormatan jenazah, Nona Su telah berakhir. Harap semuanya meninggalkan ruangan. Biarkan mendiang beristirahat dengan tenang. Kamu kenapa? Ayo pergi. Muyu, aku datang. Aku selalu saja terlambat selangkah. Shen Qizhou, paman kecil Ji Shunan. Tahukah kamu, aku mencintaimu selama 7 tahun penuh. Tapi aku tidak pernah memberitahumu. Seandainya saja dulu aku berani mengejarmu, kamu tidak akan menikah dengan Ji Shunan, dan juga tidak akan. Ternyata selama ini, aku selalu dicintai olehmu. Shen Qizhou, kenapa kamu tidak pernah mengatakannya padaku? Keberuntunganku di hidup ini mungkin terlalu sedikit, hingga tak bisa menikahimu. Di kehidupan mendatang, aku berjanji tidak akan terlambat lagi. Aku akan selalu melindungimu. Muyu, tunggulah aku. Aku datang. Ah, jangan dimakan. Hei, jangan tidur. Shen Qizhou, bangunlah. Shen Qizhou, Shen Qizhou. Qizhou. Tempat ini adalah kamarku sebelum menikah. Mungkinkah aku terlahir kembali? Ji Shunan, kita tumbuh besar bersama, dan pernah saling mencintai dengan tulus. Tapi di kehidupan lalu sebelum menikah, kamu justru munculnya Lin 11 membuatmu ingin membatalkan pernikahan. Aku tidak setuju. Lalu kau menyimpan dendam padaku, menghinaku dengan segala cara. Setelah menikah, kau bahkan semakin tak tahu malu, dan tinggal bersama Lin 11 di luar. Bahkan mas kawinku, kau berikan semuanya padanya. Kali ini, aku terlahir kembali. Sebelum pernikahan itu terjadi, aku tidak akan pernah
membiarkan diriku mengulangi kesalahan yang sama. Muyu, apa yang sedang kau lakukan? Bu, aku tidak akan menikah dengan Jishunan. Aku ingin menikah dengan Shen Qizhou, paman kecilnya Jishunan. Dia itu penguasa keluarga kaya Shen. Kau dengannya hanya pernah bertemu beberapa kali saja. Apa kau pikir hanya dengan bilang ingin menikah, dia akan langsung menikahimu? Asal kau tahu, aku sudah mencintaimu selama 7 tahun lamanya. Nasibku kurang beruntung di kehidupan ini, karena tidak bisa memperistrimu. Di kehidupan mendatang, aku pasti tak akan terlambat atau absen lagi, dan akan selalu melindungimu. Bu, aku sudah memutuskan. Aku hanya ingin menikah dengan Shen Qizhou. Baiklah, sekarang ibu akan menelepon dan menanyakannya. Setelah kematian di kehidupan sebelumnya, aku telah menikah dengan orang yang salah, hingga mencelakai diriku sendiri, dan juga mencelakai Shen Qizhou. Karena Tuhan telah memberiku kesempatan kedua ini, aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Muyu, Shen Qizhou setuju. Dia bahkan bilang, semakin cepat pernikahannya, semakin baik. Shen Qizhou, di kehidupan ini, kau tidak perlu lagi mati demi aku, karena akulah yang akan datang menikahimu. Sumuyu, keluar kau. Cepat keluar. Sumuyu, apa kau masih bisa, makin tidak tahu malu saja, memaksa orang tua, menetapkan pernikahan kita. Aku bahkan belum setuju. Kau sudah tidak sabar begitu? Kebelet nikah ya? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Cepat keluar kau dari sini. Ini rumahku. Masih saja pura-pura bodoh. Orang tuamu bahkan sudah memesan tempat di wedding organizer. Kau pikir, hanya dengan melakukan paksaan moral, bisa membuatku menikahimu dengan sukarela? Semakin kau begini, sangat tidak sabar, ingin aku menikahimu, malah membuatku semakin jijik. Aku memang akan menikah, tapi orang yang akan kunikahi, bukan dirimu. Kau sepertinya terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Bahkan sudah belajar trik tarik ulur seperti ini. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya lebih awal? Wajah aslimu yang sebenarnya? Aku juga tidak menyadarinya dulu. Kalau kulit mukamu setebal ini, Jishunan, ku beritahu kau sekali lagi, aku tidak. Dan tidak akan pernah menikahimu. Orang yang ingin kau nikahi itu aku. Berhentilah berharap. Semakin kau bermain trik, semakin kau terlihat murahan. Aku kesini hari ini, hanya untuk memberitahumu, meskipun kau sudah memesan tempat pernikahan, terus kenapa? Orang yang kucintai adalah Sixi, dan orang yang akan kunikahi adalah dia. Segera hentikan trik dan kelicikanmu itu. Siapapun yang ingin kau cintai, dan siapapun yang ingin kau nikahi, itu urusanmu sendiri. Dalam kehidupanku kali ini, aku hanya ingin tidak ada hubungan apapun lagi denganmu. Nona Su, Tuan Shen sedang ada urusan bisnis di luar negeri. Beliau tidak bisa pulang tepat waktu. Beliau sengaja meminta kami datang untuk menyerahkan hantaran lamaran. Ini semua hanyalah sebagian dari mas kawinnya. Semoga Nona Su menyukainya. Qizhou, seberapa berharganya pun hadiah ini tidak akan bisa menandingi ketulusanmu saat mati demi melindungiku. Tenanglah, di kehidupan ini kita tidak akan saling melewatkan lagi. Aku juga tidak akan membiarkanmu mengorbankan nyawamu lagi. Nona Su, kartu Black Gold ini adalah kompensasi dari Tuan Shen karena tidak bisa pulang tepat waktu untuk menemani Anda. Selain itu, Tuan Shen sudah menghubungi toko gaun pengantin terbaik di kota Jiang. Jika ada yang Anda sukai, langsung gesek saja kartunya. Aku tahu, dia sudah menelepon dan mengatakannya padaku. Nona Su, kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Qizhou, terima kasih, sudah memberiku begitu banyak cinta. Aku pasti akan mengenakan gaun pengantin terindah, dan menjadi mempelai tercantikmu. Sumuyu, sedang apa kau di sini? Mencoba gaun pengantin. Di seluruh dunia ini, apa sudah tidak ada pria lain lagi? Segitu inginnya kah kau menikah denganku? Sudah kubilang, aku tidak akan menikah denganmu. Tapi kau benar, di dunia ini masih ada banyak pria lain. Aku tidak akan terus mengejarmu lagi. Jangan berpura-pura. Kau
paling-paling hanya ingin mempercepat pernikahan secara diam-diam, lalu menggunakan pernikahan ini untuk menekanku agar tunduk padamu. Apa kamu tidak punya harga diri? Sini kamu. Mau apa? Lihat dirimu sekarang. Benar-benar murahan. Jishunan, lepaskan aku. Biar kukatakan padamu, seumur hidupku aku cuma cinta Sixi. Jangan harap, kemarin aku sudah bicara dengan keluargaku, meminta pembatalan pertunangan sialan itu. Walaupun nanti seluruh keluarga tidak setuju aku menikahi Sixi, aku akan tetap menikahinya, apapun risikonya. Baguslah. Kalau begitu, selamat untuk kalian. Lagi pula, aku juga akan menikah dengan orang lain. Pertunangan kita sudah tidak berlaku. Hei, lepaskan. Trik apa lagi yang sedang kau mainkan? Selain menikah denganku, siapa lagi yang mau menikahimu? Aku benar-benar tidak habis pikir. Kamu benar-benar narsis. Aduh, lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kalian berdua lakukan? Aku ke toilet sebentar untuk cuci tangan. Tunggu aku, ya. Ini gaun pengantin yang sudah kupesan. Nona Lin, gaun pengantin ini sudah ada yang memesannya. Bagaimana kalau Anda coba yang lain? Pagi ini baru datang beberapa model baru. Tunanganku adalah calon pewaris keluarga Ji. Dia sangat akrab dengan bos kalian. Dia sudah bilang, aku boleh mencoba gaun manapun yang ku mau. Dia sanggup membelinya. Gaun pengantin ini barulah dipesan saja, bukan berarti sudah dibeli, kan, Muyu? Bukankah begitu? Meski sudah bertunangan, semuanya pun bisa dibatalkan. Terlebih lagi, hanya sebuah gaun pengantin yang baru dipesan saja. Maaf, Nona Su, gaun pengantin ini baru saja tiba pagi tadi. Saya belum sempat menyiapkannya untuk Anda, tapi sudah diambil oleh Nona Lin untuk dicoba. Sudahlah, karena Nona Lin menyukainya, berikan saja padanya. Aku dengar, toko ini punya satu gaun haute couture terbaru dari luar negeri. Bukan hanya buatannya yang indah, tapi berlian yang menghiasinya. Semuanya adalah satu set, berlian murni berkarat besar. Ambilkan, yang itu saja. Baik, Nona Su, itu adalah koleksi mahakarya toko kami. Sumuyu, jangan mempermalukan diri di sini. Koleksi mahakarya? Apa kau tahu koleksi mahakarya itu? Berapa harganya? 10 juta. Kau mau beli pakai apa? Benar, Kakak Muyu, tidak perlu juga. Sengaja membuatku kesal. Hanya untuk menanggung banyak utang. Gesek saja kartunya, tolong kemas untukku, dan kirimkan ke rumahku. Baik, Nona Su. Kizu, Xiaoyu, bagaimana kabarmu di luar negeri? semuanya baik-baik saja. Aku hanya ingin segera menyelesaikan pekerjaan dan pulang untuk menemuimu. Tanggal pernikahan kita sudah ditentukan. Lebih cepat atau lebih lambat, itu tidak masalah. Tapi aku sudah tidak sabar. Aku sudah memesan tiket pulang untuk 3 hari lagi. Saat tiba nanti, kita langsung mendaftar nikah saja, ya? Kalau begitu, Nyonya Shen, lihatlah keluar jendela. Merayakanmu, setuju untuk mendaftarkan pernikahan denganku. Kamu suka? Terima kasih, Kizu. Aku sangat menyukainya. Kalau begitu, kita sampai jumpa di kantor catatan sipil ya. Ya. Aku akan menunggumu. Mau apa kau? Sumuyu, dari mana kau dapat uang untuk beli gaun pengantin semahal itu? Jangan-jangan di belakangku, kau melakukan Sesuatu yang memalukan? Apa karena hatimu sendiri yang kotor, makanya kau melihat segalanya? juga kotor? Lalu soal kejadian di toko gaun pengantin tadi, kau sengajakan untuk membuat Lin 11 marah? Bukankah sudah kuperingatkan? Jangan berani menindas tunanganku. Beberapa hari ini, kau sibuk menyiapkan pernikahan. Apa itu bukan karena ingin aku menikahimu? Biar kukatakan padamu, apapun yang kau lakukan. Aku tidak akan pernah menikahimu, Jishunan. Biar ku jelaskan padamu, untuk yang terakhir kalinya, aku tidak akan sudi menikah denganmu. Hentikan kepura-puraanmu itu. Kalau tidak menikah denganku, kau mau menikah dengan siapa? Hei! Aku benar-benar tidak akan menikahimu. Setelah aku mendaftarkan pernikahan dengannya, kulihat bagaimana kau bisa memaksaku menikah. Kak Ji dan Nyonya Ji, benar-benar pasangan yang serasi.
Hari ini semua orang pasti akan kalah bersinar dari kalian. Tentu saja, Kak Ji bukan hanya tampan, tapi juga pewaris keluarga Ji. Siapa yang bisa menyaingi pesona Kak Ji? Benar, kan? Tentu saja. Dunia ini memang sempit. Bukankah ini Sumuyu? Ya ampun, hari ini Kak Ji, di hari bahagia Kak Shunan dan pasangannya, kenapa kamu berpakaian begitu mewah begini? Kamu benar-benar seorang anjing penjilat setia yang sangat berdedikasi ya, sampai rela memakai gaun pengantin, dan mengejar sampai ke biro urusan sipil. Sumuyu, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu pikir dengan begini? Aku akan menikahimu, biar kukatakan padamu, jika kamu berpikir begitu, usahamu sia-sia saja. Aku tidak akan pernah menikahimu. Sejak awal sampai akhir, orang yang ingin kunikahi, hanyalah Lin 11 seorang. Kakak Muyu, gaun pengantin seharga 10 juta ini, ternyata biasa saja saat kamu pakai. Namun, sepertinya masalahnya bukan pada gaunnya, melainkan masalah pada orangnya. Bagus atau tidaknya itu tidak penting. Yang terpenting adalah, gaun seharga lebih dari 10 juta ini, dibeli oleh tunanganku, sedangkan kamu hanya bisa melihatnya saja. Sumuyu, kamu tidak perlu mengadu domba. Hari ini aku dan Lin 11 akan mendaftarkan pernikahan. Mulai sekarang, apapun cara yang kamu gunakan, kita tidak akan punya hubungan apa-apa lagi. Ji Shunan, aku datang ke sini hari ini bukan untuk menikah denganmu. Aku memakai gaun pengantin ini, juga bukan untuk menikah denganmu. Tunanganku akan segera sampai, jadi, tolong menjauhlah dariku. Hahaha. Sumuyu, kamu punya nyali berpakaian seperti ini, dan mengejar ke biro urusan sipil, tapi tidak punya nyali untuk mengakui bahwa kamu sangat ingin menikah dengan Kak Ji. Kamu benar-benar seorang anjing penjilat yang lemah dan tak berdaya. Benar sekali, taktik tarik ulur yang kamu mainkan ini membuat kami semua muak melihatnya. Menurutku ya, kalau kamu memang ngebet nikah, pilih saja di antara kami salah satu buat daftar nikah. Sejujurnya ya, si anjing penjilat yang setia pada Kak Ji ini, aku benar-benar ingin mencobanya. Namanya juga anjing penjilat. Pasti jago menjilat kan? Lebih baik biarkan kami bisa ikut menikmatinya. Kalian ini, wanita yang sangat membosankan, dan hambar seperti dia. Kalian benar-benar tertarik? Sudahlah, siapapun di antara kalian yang bisa mendapatkannya, dia milik kalian. Lagi pula wanita seperti ini, dikasih gratis pun, aku tidak sudi. Ji Shunan, simpan saja rasa superioritasmu yang konyol itu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Dan lagi, sejak awal sampai akhir, aku tidak pernah bilang bahwa aku ingin menikahimu. Sumuyu, siapa yang percaya ucapanmu itu? Sejak umur 5 tahun, kamu sudah sangat berharap bisa menikah denganku. Sekarang, malah makin tergila-gila padaku. Sekarang kamu terus bilang. Hormati aku sedikit, sekarang aku bukanlah orang yang bisa kamu remehkan. Hormat? Kamu hanyalah pembual yang tidak punya kuasa apa-apa. Kenapa aku harus menghormatimu? Mana orang yang mau kamu nikahi itu? Di mana dia? Kami sudah menunggu lama. Mana orangnya? Iya, mana orangnya? Lepaskan. Ji Shunan, lepaskan dia. Lepaskan dia. Paman kecil, bukankah paman sedang di luar negeri, dan selalu mengurus urusan bisnis di sana? Paman kecil. Paman ingat wanita ini? Sumuyu, dia sekarang sangat ingin menikahiku. Sampai-sampai sudah jadi gila. Hari ini dia memakai gaun pengantin, untuk mengacaukan pendaftaran nikahku dan Siksi. Benar sekali, Tuan Shen. Kak Shunan adalah keponakan Anda. Tapi wanita ini, terus saja mengganggunya. Sudah jelas sekali, dia hanya ingin menempel pada keluarga Ji dan keluarga Shen. Sumuyu, cepat katakan, benar kan? Kau tidak tahu malu, dan bersikeras ingin menikahiku. Sejak kapan, tunanganku, ingin menikah denganmu? Apa? Jangan takut, aku sudah di sini. Tidak apa-apa. Orang yang akan dia nikahi, memang bukan kau, melainkan aku. Paman kecil. Paman, bagaimana mungkin paman menikahi wanita seperti ini? Oh, Sumuyu, ini pasti taktikmu lagi, supaya bisa menikah denganku. Hebat sekali kau, bahkan paman kecilku pun bisa kau gerakan untuk ikut bersandiwara. Sumuyu, beraninya kau memanfaatkan Tuan Shen. Cepat menjauhlah dari paman kecil, Kak Shunan. Aku sedang bicara padamu. Sumuyu, kau tahu tidak, apa konsekuensinya jika menyinggung pamanku? Kalau kau berani menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Aku tidak akan mengatakannya 2 kali. Muyu sekarang adalah bibimu. Kusarankan kau lebih sopan sedikit.
Wanita ini, taktik apa yang kau gunakan, hingga bisa merayu pamanmu sendiri, dasar wanita penggoda. Ji Shunan, jaga mulut wanitamu. Ini peringatan kedua, dan juga yang terakhir. Kak Shunan, abaikan saja mereka. Ayo kita juga daftar nikah. Lain kali saja, aku tidak mood. Apa? Selamat untuk kalian berdua. Mulai hari ini, kalian adalah pasangan suami istri yang sah. Istriku. Sekarang giliranku. Apa? Kau jelas-jelas tahu. Suamiku. Sebenarnya ada apa, Kak Shunan? Bukankah selama ini kamu sangat menantikan hari ini? Menantikan hari apa? Maksudku, hari pernikahan kita. Sudah kukatakan aku tidak mood. Jangan ganggu aku. Bisa kan? Tapi aku sudah menyiapkan semuanya. Paman, jangan sampai paman tertipu olehnya. Wanita ini sangat pandai berakting. Dulu dia menghalalkan segala cara agar bisa menikahiku. Dia pasti menggunakan taktik kotor, hingga memaksamu menikahinya. Paman, jangan pernah tertipu olehnya. Ji Shunan, MUU sekarang adalah bibimu. Saran saya, bersikaplah lebih hormat. Jika tidak, jangan salahkan aku jika tidak memandang hubungan paman dan keponakan. MUU. Apa kau belum puas berulah? Jika tujuanmu adalah untuk membuatku marah, kau berhasil. Untuk apa aku membuatmu marah? Lalu untuk apa sandiwara ini? Mulai hari ini, kau dan orang-orangmu, jauhi bibimu. Dia sedang tidak ingin melihatmu. Ternyata begini rasanya, dilindungi sepenuh hati oleh orang yang dicintai. Sejujurnya, di kehidupan sebelumnya, sebelum Ji Shunan bertemu dengan Lin 11, dia juga sangat baik kepadaku. Tapi setelah itu, dia bertemu dengan cinta sejatinya, Lin 11. Namun, semua itu sudah berlalu. Sekarang, aku adalah istri Shen Qizhou. Ada apa, sayang? Tidak apa-apa. Apa kau dengar jelas apa yang kukatakan? Paman kecil. Bibi kecil. Aku mengerti. Kak Shunan, jika suasana hatimu sedang buruk, kita cari hari lain saja untuk mendaftarkan pernikahan. Aku akan mengajakmu jalan-jalan untuk menjernihkan pikiran. Nanti malam kita pilih restoran Michelin, dan makan enak. Bagaimana? Baiklah. Kenapa tidak makan, malah terus menatapku? Apa kau menyesal? Aku hanya merasa, semua ini terjadi, terasa sangat tidak nyata. Aku tidak menyangka, kau begitu cepat, setuju untuk menikah denganku. Bahkan secepat ini, langsung mendaftarkan pernikahan kita. Soal pendaftaran nikah itu, aku memang terlalu terburu-buru. Tapi tenang saja, aku pasti akan memberimu waktu persiapan pernikahan yang cukup. Sebelum itu, aku ingin membawamu bertemu dengan orang tuaku. Jangan khawatir, mereka pasti akan sangat menyukaimu. Mereka sengaja menyiapkan perjamuan keluarga untuk memperkenalkanmu kepada seluruh anggota keluarga maupun rekan-rekan bisnis kami. Begitu meriah ya? Meriah? Kau pantas mendapatkan berkat dari semua orang di seluruh dunia. Aku tidak serakah di dunia ini, asalkan bisa bersamamu selamanya. Itu sudah cukup bagiku. Selamanya saja tidak cukup. Yang kuminta adalah selamanya. Baiklah, tunggu aku sebentar. Kak Shunan. Kak Shunan, masakan Prancis di sini sangat autentik, persis seperti yang kumakan saat di Paris. 11-11, kamu ke sana. Tunggu aku sebentar. Baik. Sumuyu, kamu tidak boleh menikah dengan pamanku. Aku menyesal. Kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Pertunangan di antara kita belum resmi dibatalkan. Maaf, aku dan Qizhou sedang makan, dan siang tadi dia juga sudah bilang padamu, tolong menjauhlah dariku. Sumuyu, sudah kubilang, aku menyesal. Mau kamu apa lagi? Sampai kapan kamu akan terus marah dan keras kepala begini? Ji Shunan, enyahlah sejauh mungkin. Kamu membuatku muak. Tuan, mohon jangan mengganggu tamu kami. Tutup mulutmu, memangnya kamu ini siapa? Dia adalah tunanganku. Ji Shunan, jagalah martabatmu, dan hargai juga aku. Sekarang aku adalah bibi kecilmu.
Tidak, aku tidak peduli soal harga diri. Aku mau kamu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan. Paman, aku tidak bisa. Aku tidak bisa kehilangan Muyu. Kumohon restuilah kami sekali saja. Lagi pula paman dan dia hanya bersandiwara, kan? Enyah, paman, aku tidak ingin mengatakannya kedua kali. Pergi. Kamu tidak apa-apa? Semoga suasana hatimu masih bagus. Sumuyu. Aku sudah lama menyukaimu. Cincin ini sudah kusiapkan selama 7 tahun. Saat mendengar kau bersedia menikah denganku, adalah saat dalam hidupku yang paling mendebarkan. Terima kasih, Kizu. Tak perlu berterima kasih. Aku hanya takut apa yang kuberikan padamu belum cukup banyak dan cukup baik. Sudah sampai, cepatlah masuk dan istirahat. Kau begitu ingin mengusirku? Seseorang yang sudah tinggal di hati, mana mungkin bisa diusir? Kalau begitu, selamat malam, Nyonya Shen. Tunggu. Bisa kita bicara berdua saja sebentar? Baguslah, sekalian saja, jelaskan semuanya sekarang. Muyu. Kau berhasil memancing emosiku. Aku tetap tidak bisa melihatmu menikah dengan pria lain. Bisa kita mulai dari awal lagi? Jishunan, apakah ketulusanmu semurah itu? Baru saja kau bilang, ingin bersama wanita ini. Lalu sekarang bilang, ingin menikah dengan wanita itu. Aku pun baru sadar hari ini bahwa orang yang paling kupedulikan adalah kau. Akan kutegaskan sekali lagi, aku dan Shen Kizhou sudah menikah. Sumuyu. Paman kecilku, dia orang yang sangat sibuk. Aku sarankan padamu, jangan buang-buang waktunya. Jika kau terus-menerus membicarakan hal yang sama, maka aku pergi dulu. Lepaskan. Aku mengaku kalah. Aku menyesal. Awalnya kukira, orang yang kucintai adalah Lin 11. Tapi hari ini aku baru sadar, bahwa aku tidak bisa sepenuhnya melupakanmu. Jishunan, apakah kau sadar apa yang sedang kau bicarakan? Tentu saja aku sadar, apa yang sedang kulakukan. Jadi Muyu, jangan meributkan hal ini lagi, ya, aku tidak akan menikahi Lin 11, jadi jangan bawa-bawa paman, hanya untuk memancing emosiku, mengerti? Aku dan Kizhou sudah resmi menikah. Dan dalam hidupku, Sumuyu, kau bukan satu-satunya pilihan yang ada. Mulai sekarang, segala urusanku tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Apa maksudmu tidak ada hubungan lagi? Kau terus-menerus bilang mencintaiku. Baru lewat beberapa hari, kau sudah main mata dengan pria lain? Jishunan, dulu aku masih muda. Aku masih belum dewasa. Aku salah mengira kedekatan masa kecil adalah sebuah cinta sejati. Tapi sejak aku melihat caramu mengejar dan mencintai Lin 11, aku baru menyadari, perasaanku padamu bukanlah cinta. Itu hanyalah sekadar rasa pertemanan masa kecil. Kau pikir bisa semudah itu mengatakannya? Aku harap kedepannya kau jangan pernah bicara seperti itu lagi. Shen Kizhou dan aku sudah resmi menikah. Kami adalah pasangan suami istri yang sah. Ayo pergi. Aku tidak percaya. Kau begitu mencintaiku, mana mungkin kau menikah dengan pria lain? Tapi itulah kenyataannya. Aku sudah menjelaskannya berkali-kali. Kau saja yang tidak mau percaya. Jishunan. Jishunan, bukankah dulu kau sendiri yang bilang, paling benci saat Sumuyu mengejarmu, dengan cara yang menjijikkan? Tapi lihat dirimu. Apa yang kau lakukan sekarang? Hari ini tiba-tiba kamu bilang tidak mau mendaftarkan pernikahan kita. Dan kamu bahkan tidak mau memberiku satu alasan pun. Apa semua ini demi menemuinya? Aku sadar kalau aku masih mencintai Muyu. Hubungan kita hanyalah
Sebuah kesalahan. Aku tidak percaya. Apa karena dia? Apa karena wanita ini mengatakan sesuatu padamu? Si Muyu, kamu sudah menikah dengan pria lain. Kenapa masih terus menggoda Kak Shunan dan tidak melepaskannya? Apa kamu semurahan itu? Pertama, dia yang menggangguku duluan. Bukan aku yang mengejarnya. Kedua, jaga bicaramu baik-baik. Terakhir, kebetulan kamu di sini. Bawa dia pergi bersamamu. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kak Shunan, kamu itu tunanganku. Dia itu wanita tak tahu diri. Ah, Diam. Beraninya kamu memaki Muyu. apa hakmu menghinanya, Ji Shunan? Beraninya kamu memukulku. Kamu memukulku demi wanita jalang ini. Padahal sebelumnya kamu sendiri yang bilang, kalau wanita jalang ini yang mengganggumu. Itu urusanku dengan Muyu. Tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi dari sini. Apa katamu? Ku bilang pergi dari sini. Aku sudah membulatkan tekad. Aku akan mengejar Muyu kembali. Pergi. Muyu, kamu sudah dengar sendiri, kan? Aku tidak akan menikah dengan Lin 11. Jadi, jangan gunakan paman untuk memancing cemburuku lagi, ya? Ji Shunan, beginikah caramu memperlakukan sebuah hubungan? Sebenarnya wanita itu apa di matamu? Sesuatu yang bisa kamu panggil dan buang sesuka hati? Apa aku mainan yang bisa kau panggil dan buang semaumu? Aku tahu. Aku akan putus dengan Lin 11. Aku tahu kau membencinya, aku berjanji. Aku tidak akan menghubunginya lagi. Aku akan memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Orang yang aku benci dari awal sampai akhir hanyalah kau. Tidak, aku tidak percaya. Aku tahu kau marah padaku karena aku membatalkan pernikahan. Begitu juga alasanmu mendekati paman kecil. Hanya untuk memprovokasiku. Itu karena kau sangat mencintaiku. Hingga kau terpaksa melakukan ini. Aku mengerti semuanya. Aku sangat mengerti, Ji Shunan. Sikapmu ini hanya akan membuatku merasa kau semakin menjijikan. Oh, kau tidak percaya, ya? Ini akta nikahku dengan Shen Qizhou, lengkap dengan stempel resmi dari catatan sipil. Ini tidak mungkin palsu. MUU. Kenapa? Aku bahkan belum menikah. Kenapa kau malah menikah dengan orang lain? Aku tidak berutang apapun padamu. Aku juga tidak mungkin selamanya berpusat hanya padamu saja. Sudahlah, kau harus menyerah sekarang. Jangan menggangguku lagi. Apa yang kau lakukan? MUU, aku tidak peduli kau sudah menikah. Aku tahu, itu karena sebelumnya aku sudah menyakitimu terlalu dalam. Kau melakukan ini karena terpaksa. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Asalkan besok kau menceraikan Shen Qizhou. Aku masih bisa menerimamu kembali. Kita bisa hidup bahagia bersama nantinya. Bagaimana? Lepaskan aku, Ji Shunan. Aku tidak akan bercerai. Satu-satunya yang kucintai hanyalah Shen Qizhou. Sampai kapan kau mau terus berbohong? Apa kau ingin aku berlutut memohon padamu? Lepaskan. Ji Shunan, tahukah kau kalau kasih sayang yang datang terlambat itu lebih rendah dari anjing? Aku tidak ingin lagi berhubungan denganmu di masa depan. Ah, Lepaskan Muyu. Ji Shunan, lepaskan aku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku harus mengakui bahwa aku mencintaimu. Aku sudah lama sekali mencintaimu. Lepaskan. Kecuali jika kau menceraikannya, lalu menikah denganku. Lupakan saja niatmu itu. Aku tidak akan pernah memilihmu. Aku percaya kau sangat mencintaimu. Jangan membohongi dirimu sendiri lagi. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Paman. Paman. Apa maksudmu? Paman tahu kalau Muyu sudah mencintaiku selama bertahun-tahun. Kenapa paman harus mencampuri urusan kami? Sekarang dia adalah istriku. Kau sudah berulang kali mengganggunya. Apa maksudmu sebenarnya? Kau hanya memanfaatkannya. Asal kau tahu, sekarang tidak ada satupun orang yang berhak menyentuh istriku. Katakan padanya kalau kau mencintaiku. Katakan padanya kalau kau hanya memanfaatkannya. Bukankah kau sangat ingin aku menciummu? Ayo, mari kita berciuman. Buktikan perasaan kita. Ah. 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 Dia sekarang adalah milikku. Jika kau berani mendekatinya lagi, akan kupatahkan kedua tanganmu.
Sumuyu. Kau pikir karena sudah mendapatkan paman, maka semuanya akan baik-baik saja? Kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Kau suka? Ini terlalu berharga. Itu bukan hal yang perlu kau khawatirkan. Di acara perjamuan keluarga hari ini, aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa kau adalah istri sahku. Dengan begitu, tidak akan ada lagi orang yang berani mengganggumu. Ya. Acaranya akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Baik. Tuan Shen, ada rapat darurat di kantor. Anda harus segera hadir. Baik. Bagaimana kalau kamu masuk duluan saja? Aku ada rapat penting yang harus dihadiri. Oh, tidak apa-apa. Pergilah ke rapat dulu. Aku akan menunggumu di aula perjamuan. Baik. Tuan Shen tidak pernah dekat dengan wanita selama bertahun-tahun. Tak disangka, hari ini dia tiba-tiba mengumumkan tunangannya. Ini benar-benar tak terduga. Begitu perjamuan keluarga hari ini diumumkan, seluruh pasar keuangan pun ikut bergejolak. Pengaruh Tuan Shen di dunia bisnis sungguh luar biasa. Kira-kira putri bangsawan mana ya yang bisa bersanding dengan identitas Tuan Shen yang begitu mulia? Hah, selamat, Bibi dan Paman. Kyo memang sangat hebat. Tidak hanya mengelola bisnis keluarga dengan sangat teratur, urusan asmaranya pun berjalan lancar. Benar-benar sukses dalam karir dan cinta. Hahaha. Kyo sejak kecil memang anak yang mandiri. Dia jarang berdiskusi dengan kami tentang apapun. Meskipun kali ini dia sudah mendaftarkan pernikahan. Tapi soal siapa Nona Su ini, kami bahkan belum pernah bertemu dengannya. Istri pilihan Kyo pastinya tidak akan mengecewakan. Bibi, tenang saja, jangan khawatir. Nona Su telah tiba. Dia memang pantas menjadi istri Tuan Shen. Wajah dan pembawaannya itu, bahkan bintang ternama pun, akan kalah jauh dibanding dirinya. Tapi di antara keluarga terpandang di kota Haixi ini, tidak ada keluarga bangsawan bermarga Su. Siapa sebenarnya Nona Su ini? Paman, Bibi, halo, saya Sumuyu. Sumuyu, kenapa itu kamu? Bibi, Paman, dia adalah tunangan Shunan. Bagaimana bisa dia menikah dengan Kizhou? Apa, Bibi? Aku dan Ji Shunan sudah lama tidak punya hubungan apapun lagi. Kizhou tahu hal ini. Hanya karena kamu bilang tidak, lantas memang tidak? Nenek. Sumuyu adalah pacarku. Dia sudah mengejarku selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa dia menikah dengan paman kecil? Tak disangka dia ternyata pernah punya janji pertunangan dengan Tuan Muda Ji. Kalau begitu, dia itu barang bekas, ya? Mana mungkin dia layak untuk Tuan Shen yang sangat terhormat. Ji Shunan, cukup. Apa sebenarnya maumu? Sudah kubilang, kamu boleh menikah. Tapi mempelai prianya harus aku. Paman, Bibi, aku dan Ji Shunan sudah lama membatalkan pertunangan. Sekarang aku tak punya hubungan apapun dengannya. Sebulan lalu kamu masih bilang cinta padaku. Mana mungkin tidak ada hubungan? Huizi, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah dia calon menantumu? Bibi, Sumuyu dan Shunan ini tumbuh besar bersama. Dia memang menyukai Shunan. Ditambah lagi orang tuanya beberapa kali datang membicarakan pernikahan. Jadi, aku sudah menetapkan pertunangan mereka. Sumuyu, karena kamu sudah bertunangan dengan Shunan, kenapa malah ingin menikah dengan Kizhou? Inilah kelicikannya. Dia membohongi paman kecil. Aku. Bukankah begitu? Ji Shunan, kamu ingin menggunakan cara ini untuk menghancurkan pertunanganku dengan Shen Kizhou, kan? Heh, kamu terlalu tinggi menilai kemampuanmu sendiri. Kalau begitu, lihat saja apa aku akan berhasil. Kakek, nenek, paman adalah pewaris grup ini. Pertunangannya berkaitan erat dengan grup, demi perkembangan masa depan perusahaan. Sedangkan Sumuyue, dia pernah bertunangan denganku. Seorang wanita yang pernah berhubungan dengan dua pria dalam satu keluarga. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam keluarga Shen? Kakek dan nenek, kalian adalah orang yang paling menjunjung tinggi moral. Meskipun dia terlihat polos dan penurut. Tapi saat sedang bersamaku dulu, dia sangat tidak setia, dan tidak tahu malu.
Setiap hari dia selalu merasa haus. Setiap hari dia merasa tidak pernah cukup. Sama sekali tidak ada wibawa. Seorang putri dari keluarga terpandang. Jishunan, jadi ini caramu? Taktikmu ini sungguh murahan sekali. Apa kau pikir keluarga kaya semudah itu untuk dimasuki? Beginilah cara dia merayu paman kecil. Paman kecil pasti sudah terpikat oleh godaannya sampai mau menikahinya. Skandal wanita yang menikahi paman dan keponakan seperti ini, jika sampai tersebar keluar, pasti akan berdampak buruk bagi grup Shen. Jishunan, jaga bicaramu baik-baik. Sekarang aku adalah bibi kecilmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertunanganku dengan Jishunan sudah lama dibatalkan. Apa kalian dengar itu? Dia mengakui kalau dia pernah bertunangan denganku. Tidak disangka dia benar-benar wanita yang tidak tahu menjaga kehormatan. Benar sekali. Mana mungkin wanita seperti itu pantas untuk Tuan Shen? Kakek dan nenek. Wanita ini bukan hanya bermoral rendah, tapi dia juga sangat licik. Dia mengejar-ngejarku sejak kecil, dan terus-menerus bilang cinta padaku. Bahkan sebelum lulus kuliah, dia sudah tidak sabar untuk naik ke tempat tidurku. Dia melakukan itu untuk memaksaku menikahinya. Sekarang jika dipikir-pikir, sepertinya dia sudah mengincar harta kita. Harta kekayaan keluarga Ji kami. Ji Shutang. Kenapa? Apa yang kukatakan memang kenyataannya. Ini adalah beberapa fotonya. Masih berani muncul dan mempermalukan diri. Ini, Jishunan, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau berani mengedit foto untuk menjebakku. Kapan aku pernah melakukan hal-hal mesum ini denganmu? Jangan mengelak lagi. Bukankah saat diranjang, kau sangat menikmatinya? Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Semua foto ini palsu. Wanita gampangan sepertimu ini, yang bisa tidur dengan siapa saja, sama sekali tidak pantas untuk paman kecilku. Bibi, nenek, bahkan sebelum aku putus dengannya, dia sudah merayu paman kecil. Dia memang wanita jalan sejak lahir. Memutarbalikkan fakta, dasar licik. Berikan ponselnya padaku. Kenapa? Saat buka baju kau sangat berani. Sekarang baru merasa malu? Bagus sekali, Su Muyu. Sebelumnya, orang tuamu sudah berkali-kali datang ke rumahku untuk membatalkan pertunangan. Sekarang dalam sekejap mata kau malah ingin menikah dengan sepupuku. Sebegitu hausnyakah kau akan pria? Apa kau berencana untuk menikah 3 atau 4 kali lagi? Benar-benar rendahan dan tak tahu malu. Aku dan Jishunan memang pernah bertunangan. Selama aku bersamanya, aku selalu tulus padanya, dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Tapi dia bicara lain di depan, lain di belakang, dan berselingkuh dengan wanita lain. Aku menyadari bahwa aku telah memilih orang yang salah, maka aku memilih untuk putus dengan tegas. Lantas, dari mana sebutan wanita rendahan itu? Benar. Aku tidak peduli dengan urusan asmara kalian anak muda, tapi keluarga Shen kami selalu mengutamakan reputasi dan martabat. Mumpung pernikahan kalian belum digelar, pernikahanmu dengan Qizhou dibatalkan sampai di sini saja. Bibi, saya memang sempat bertunangan dengan Jishunan, pernah berpacaran, tapi yang berselingkuh dan membatalkan pertunangan adalah Jishunan. Saya tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianati Shen Qizhou. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Aku juga tidak mau menanggung malu. Perjamuan keluarga hari ini diubah menjadi perjamuan teman biasa. Kalian semua adalah tamu Shen Group. Kami, Shen Group, akan menjamu Anda semua dengan hidangan sederhana ini. Anggap saja ini sebagai bentuk terima kasih. Nyonya Shen memang pantas disebut sebagai wanita hebat yang sangat berpengaruh dulu. Gaya bicaranya tegas dan lugas. Ini membuktikan bahwa keluarga kaya Shen tidak semudah itu dimasuki. Mereka yang mengandalkan paras hanya akan jadi mainan. Takkan bisa menjadi istri sah. Gu Moyu, pernikahanmu dengan pamanku sudah batal. Asalkan kau setuju sekarang, aku masih bersedia menikahimu. Qin Shunan, jangan harap, bahkan jika pertunanganku dengan Shen Qizhou batal, aku tidak akan sudi menikah denganmu, karena kau membuatku merasa jijik. Sudah di kondisi begini, kau masih bicara dalam emosi. Sekarang selain aku, siapa lagi yang mau memberimu kesempatan? Heh. Maksudmu, aku harus berterima kasih kepadamu? Tidak perlu sampai begitu, asalkan kau patuh dan penurut. Kembali ke sisiku, aku berjanji akan memberimu pernikahan yang sempurna. Bukannya kau sangat ingin menikah denganku? Sekarang semuanya sesuai keinginanmu. Sekarang kau hanya perlu membuat pilihan yang mudah. Jishunan, jika aku harus memilih lagi, aku juga tidak akan memilihmu. Buang jauh-jauh keinginanmu itu. Masih berharap paman kecilku akan menikahimu? Kamu pikir semua orang sepertimu berubah-ubah sesuka hati? Kau pikir apa arti perasaan itu? Aku tidak berubah. Aku selalu mencintaimu. Aku masih mencintaimu. Kalian semua lihat,
Kan, dia yang memfitnahku, dan dia juga yang bilang mencintaiku. Sebenarnya siapa yang tidak tahu malu? Sebenarnya siapa yang rendah dan tak tahu malu? Shunan, wanita seperti ini biarpun dia memohon kembali, kita juga tidak menginginkannya, suruh dia enyah. Aku masih tidak bisa melupakannya. Nak, apa kau tidak merasa cukup mempermalukan diri? Aku tidak peduli. Aku tetap ingin menikahinya. Kamu. Aku tidak menyangka wanita sepertimu, ternyata punya taktik seperti ini, membodohi putra dan adikku sampai mereka kebingungan. Bukankah kau hanya menginginkan uang? Sebutkan harganya, lalu enyah dari Haizhi, putramu sendiri yang terus mengejarku. Tapi kau malah menyalahkanku. Seharusnya kau memberinya pelajaran. Awas kau, berani-beraninya, akan kuhajar kau. Ibu, apa yang ibu lakukan? Shunan, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Nama baik keluarga Ji kami, sudah kau permalukan habis-habisan. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Apa kau masih tidak mau kembali padaku? Enyah. Ah, lepaskan aku. Apa kau masih bermimpi di siang bolong, untuk menikah dengan paman kecilku? Ini benar-benar keterlaluan. Sekarang, aku akan benar-benar menutup jalan pelarianmu, hingga kau tak punya pilihan lain selain aku. Lepaskan. Lepaskan dia. Ah. Kau tidak apa-apa? Jangan takut, aku sudah datang. Aku sudah memberimu kesempatan, ternyata kau tidak tahu diri. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Qizhou, lepaskan dia. Kalau dipukul terus, dia bisa mati. Ampuni dia. Ah. Qizhou, jika terjadi sesuatu padamu karena aku, maka setelah ini, aku akan semakin sulit memutuskan hubungan dengannya. Berlutut dan minta maaf pada bibi kecilmu. Mulai hari ini, Grup Shen akan menarik kembali semua investasi di keluarga Ji, menghentikan semua bisnis keluarga Ji, dan mencabut posisi Ji Shunan di grup, beserta seluruh sahamnya. Tidak, paman kecil, aku tidak ingin kehilangan segalanya. Benar-benar seperti anjing. Qizhou, kamu datang tepat waktu. Aku dan ayahmu sudah memutuskan untuk membatalkan pertunanganmu dengan Sumuyu. Bawa dia ke kantor urusan sipil untuk bercerai. Dibatalkan? Kenapa? Biarkan dia sendiri yang mengatakannya padamu. Apa yang baru saja terjadi? Apa ini perbuatanmu lagi? Ah. Bukan. Dia yang tidak pantas untukmu. Dia itu perempuan murahan yang gatal. Dia itu perempuan licik. Apa katamu? Hati-hati, atau aku akan merobek mulutmu. Memang kenyataannya begitu, Qizhou. Shunan itu keponakanmu sendiri. Mana mungkin dia mencelakaimu? Kamu malah membela orang luar. Apa maksudnya kenyataannya begitu? Biar aku saja yang bicara. Qizhou, Nona Su awalnya memiliki perjanjian pertunangan dengan Shunan, kan? Benar. Lalu kenapa dia malah setuju menikahimu? Qizhou, aku menikahimu adalah untuk melindungimu, dan juga untuk menghargai cintamu padaku. Di kehidupan sebelumnya, aku menikahi pria yang salah. Di kehidupan ini, aku hanya ingin dicintai dengan tulus. Tapi maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu tentang semua ini. Karena masalah kelahiran kembali ini, bahkan jika dia mengatakannya, tak akan ada yang percaya. Dia bahkan tidak punya alasan. Tapi kau langsung setuju menikahinya. Ini saja sudah menjadi masalah besar. Pernikahan seperti itu hanya akan membawa petaka. Aku dan ayahmu tidak akan pernah setuju. Aku tidak butuh alasan. Terlepas dia mengatakannya atau tidak, aku bisa merasakan ketulusannya. Qizhou, pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Sadarilah, aku sangat sadar. Pernikahan ini harus tetap terjadi. Dan dia harus menjadi istriku. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kau. Paman? Ternyata selama ini aku telah salah paham. Dulu dia menikah dengan Anda, kukira hanya untuk memanas-manasiku. Kalau dipikir-pikir lagi, kita berdua telah dipermainkan. Dia ingin mendekati Anda melalui aku. Setelah menikah dengan Anda, dia mengincar kekuasaan dan kekayaan Anda. Dia itu wanita yang sangat licik.
Semuanya sekarang jadi masuk akal. Ini taktik merayu CEO demi menaikkan status. Dia itu wanita matre yang haus kemewahan. Hah, kasihan Tuan Ji. Ketulusannya hanya dijadikan batu loncatan. Apa katamu? Kataku dia telah merayu Anda. Dia sudah menipu Anda. Dia tidak merayuku, tapi aku yang mencintainya secara sepihak. Aku sudah mencintainya diam-diam selama 7 tahun. Apa? Seorang CEO grup Shen yang terhormat, malah mencintai wanita yang biasa-biasa saja selama 7 tahun? 7 tahun? 7 tahun yang lalu, aku masih berpacaran dengannya. Awalnya dia memang pacarmu. Tapi sejak pertama kali aku melihatnya, aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Selama aku memilikinya, dan selama dia menginginkannya, semuanya akan kuberikan padanya. Untuk apa dia merayuku? Kalian semua hanya peduli mengapa Muyu tiba-tiba menikah denganku. Tidakkah kalian ingin tahu bagaimana Ji Shunan memperlakukan Muyu? Meskipun Ji Shunan sudah jelas memiliki ikatan pertunangan dengan Muyu, dia terang-terangan berselingkuh dengan seorang wanita bernama Lin 11. Dia mengabaikannya, menelantarkannya, bahkan sampai pindah dan tinggal bersama wanita itu. Muyu tidak tahan lagi, dia sangat hancur, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya. Sekarang malah dia yang balik mengusik Muyu, bahkan memfitnahnya dengan tuduhan keji. Sebenarnya siapa yang tidak bermoral? Siapa yang tidak tahu malu? Apa benar Shunan punya wanita simpanan? Jadi kalian sudah tahu sekarang. Setelah penantian selama 7 tahun, akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi suaminya. Mulai sekarang, siapapun yang berani merusak pernikahan ini, itu artinya mencari masalah denganku, Shen Qizhou. Pikirkan baik-baik. Sendiri konsekuensinya. Selain apa yang baru saja kukatakan. Usir Ji Shunan dari keluarga Hai selamanya. Dia tidak boleh kembali seumur hidupnya. Jika aku dan Muyu melihat wajahnya sekali lagi, aku pasti akan mematahkan kedua kakimu. Kak! Shunan, apa yang dikatakan Qizhou barusan itu benar? Itu semua hanya tuduhan palsu darinya. Nenek, awalnya aku hanya ingin mendapatkan Muyu kembali. Tapi dia tidak mau memberiku kesempatan lagi. Begitu melihat dia akan segera menikah, aku terpaksa membohongimu. Konyol. Barusan kami hampir saja salah paham terhadap Muyu. Penjaga, usir dia dari keluarga Hai sekarang juga. Qizhou. Ya? Apa kau tahu alasannya? Alasan untuk apa? Alasan dari pertanyaanmu tadi, kenapa aku tiba-tiba memilih untuk menikahimu? Saat kamu menerima lamaranku dulu. Aku memang sangat terkejut, tapi aku tidak ingin tahu alasannya. Bisa menjadi suamimu, sudah merupakan keberuntungan bagiku. Aku tidak butuh alasan apapun. Apa kamu tidak khawatir jika apa yang dikatakan Ji Shunan itu benar, bahwa aku menikahimu, hanya demi membalas dendam padanya? Meski hanya dijadikan alat, aku pun rela. Aku bukan ingin membalas dendam padanya, dan bukan juga untuk memanfaatkanmu. Aku mencintaimu. Aku memilih menikahimu karena aku mencintaimu. Dulu aku memilih menikahimu, karena aku ingin mendapatkan cintamu. Karena aku tidak pernah mendapatkan cinta yang pasti dan abadi. Itu adalah sesuatu yang tak bisa dilupakan setiap wanita. Tapi hari ini, aku merasa benar-benar jatuh cinta padamu. Jadi aku tidak ingin hanya cintaku saja padamu. Yang kuinginkan adalah kita saling mencintai. Su Muyu. Aku mencintaimu. Siksi, keluarga Lin dan keluarga Ji sudah lama menjalin hubungan baik. Sekarang bisnis keluarga Ji telah diambil alih kembali. Keluarga Lin pun pasti akan terkena dampaknya. Meski kamu tidak memikirkan Shunan, kamu harus memikirkan keluarga Lin Mu juga. Tante, semua ini adalah pilihan Kak Shunan sendiri. Seandainya dia tidak terobsesi pada Sumuyu dan menikah denganku baik-baik dulu, mana mungkin dia berakhir seperti sekarang. Selagi masih ada kesempatan, tidakkah sebaiknya kita memperbaikinya bersama? Asalkan kamu menikah dengan Shunan, keluarga Shen tentu tidak akan mempermasalahkan urusan Shunan dan Sumuyu lagi. Saat itu keluarga Ji bisa memanfaatkan pengaruh keluarga Shen. Bukankah itu akan menguntungkan semua orang? Bibi Ji,
Anda mencari orang yang salah. Kak Shunan yang lebih dulu mengecewakanku. Jika ingin membujuk, Anda harus membujuknya. Su Muyu dan Shen Qizhou akan menikah lusa. Seberapapun tidak relanya Shunan, dia harus menerimanya. Pada akhirnya dia pasti akan kembali dengan patuh untuk menikahimu. BBG, keluarga Lin adalah keluarga terpandang di Haicheng. Aku, Lin 11, juga punya harga diri. Siksi, ini adalah cincin permata, warisan keluarga Ji kami, nilainya 100 juta. Selain itu, aku akan memberimu 50 juta lagi sebagai mas kawin. Siksi, Shunan itu terlalu berandal, hanya kau yang bisa menanganinya, tenang saja. Begitu kau menjadi menantuku, kelak semua aset keluarga Ji akan kupindahkan atas namamu. Baiklah, Bibi, kalau begitu aku akan menuruti kata-katamu. Aku akan menemui Kak Shunan di kamarnya. Bagus, hahaha. Kak Shunan. Ji Shunan pasti sudah gila. Sekarang keluarga Shen menarik modalnya dari keluarga Ji. Hanya tersisa cangkang kosong. Ji Shunan juga akan segera diusir. Aku tidak bisa lagi menggantungkan harapan pada pernikahan yang rapuh ini. Aku harus cari cara untuk segera kabur sebelum keluarga Ji benar-benar habis terkuras. Ji Shunan. Nona Su, persiapannya sudah hampir selesai. Silakan segera menuju ke lokasi. Tuan Shen pasti sudah tidak sabar menunggu. Baik. Bu, apakah dasi kupu-kupuku ini agak miring? Benar-benar aura seorang pengantin pria. Dulu ibu tidak pernah melihatmu begitu peduli dengan penampilan. Ah, Ibu, aku sudah lama menantikan hari ini. Jangan terlalu tegang. Rileks saja. Semuanya akan berjalan lancar. Benar, santailah. Hei, Muyu sebentar lagi sampai, kan? Oh, dia sudah berangkat. Akan segera sampai. Pak sopir, apa Anda salah jalan? Pak, berhenti. Pak, siapa kau sebenarnya? MUU. Ini aku, jangan takut. Mana susu? Kenapa malah kau? Aku akan membawamu untuk menikah. Hei. Apa-apaan ini, Ji Shunan? Turunkan aku, cepat hentikan mobilnya, jangan buru-buru, sebentar lagi sampai. Ini bukan tempat pernikahanku dengan Qiu. Kau sebenarnya mau membawaku kemana? Ke lokasi pernikahan kita. Kan sudah kubilang, aku akan menikahimu. Berhenti. Hei, kau sudah gila ya? Berbahaya. Berhenti. Hahaha, benar. Beginilah seharusnya. Jadilah pengantinku. Jadilah pengantinku yang paling penurut. Qiu. MUU, kau sudah bangun. Ji Shunan, kau benar-benar psikopat. Kau cantik sekali hari ini. Aku sudah menantikan momen ini sejak lama. Kau.
Jishufan, apa sebenarnya maumu? Pernikahannya akan segera dimulai. Cepat antar aku kembali. Inilah pernikahanmu. Memangnya kau mau pergi kemana lagi? MUU. Lepaskan aku. MUU, aku sungguh mencintaimu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku sudah menyiapkan pernikahannya. Pendetanya akan segera datang. Ayo kita menikah, ya? Jishunan, ini penculikan. Kau melanggar hukum. Apa kau tidak sadar? Jishunan, kau masih muda. Kau tidak boleh terbawa emosi sesaat. Hanya karena marah kau menghancurkan dirimu sendiri. Menghancurkan hidupmu. Aku tidak sedang emosi. Aku serius. Aku tidak bisa kehilanganmu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Benar-benar orang gila. Lepaskan aku. Benar, aku memang sudah gila. Sejak kau pergi bersama Shen Qizhou, aku sudah gila, Muyu. Kau yang membuatku gila. Sudah kukatakan aku takkan menikahi orang lain. Kenapa kau masih ingin menikah dengan Shen Qizhou? Tenang saja, aku sudah merebutmu kembali. Kita akan segera menikah, ya? Kan sudah kubilang aku akan menikahimu. Kenapa kau masih mau lari? Lepaskan aku. Sudah kubilang berkali-kali, aku tidak akan menikahimu. Aku adalah istri Shen Qizhou. Aku ini bibimu. Cepat pergi. Apa yang kau lakukan? Anggap saja aku memohon padamu, oke? Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Aku sudah tahu kalau aku salah. Kenapa kau tidak bisa memberiku satu kesempatan lagi? Qisiu, apa kau pikir dengan berlutut, aku akan merasa luluh? Tahukah kau, kenapa aku bisa bangkit kembali? Kau sendirilah yang mendorongku ke dalam jurang. Saat itu, siapa yang memberiku kesempatan? Yan, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Mana mungkin aku orang seperti itu? Setelah kau menikah denganku, kau hanya akan bahagia. Mana mungkin aku mendorongmu ke dalam jurang? Ini pasti gara-gara Shen Qizhou. Pasti dia yang telah menghasutmu. Dia itu pembohong besar. Kelihatannya saja dia tidak tertarik pada wanita. Tapi diam-diam dia menyukaimu. Mana mungkin orang seperti dia bisa kau andalkan? Kau tidak pernah menyadari kesalahanmu sendiri. Kau selalu merasa orang lainlah yang bersalah. Bukankah begitu? Dia itu paman kecilku. Tapi kelakuannya tidak pantas sebagai orang tua. Dia bahkan mempewa dirimu. Bukankah dia hanya menang kaya saja? Aku juga punya uang. Aku akan berikan padamu. Jishunan, kau pikir aku ini apa? Bukankah benar? Orang seperti dia hanya menikmati sensasi menjebak mangsanya. Setelah dia bosan bermain, dia akan membuangmu, seperti pakaian usang. Aku ini sedang menyelamatkanmu. Kenapa kau tidak mengerti juga? Jishunan, simpan saja air mata buayamu itu. Aku beritahu kau untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan menikah denganmu. Sampai mati pun aku tidak akan sudi menikah denganmu. Kau yang memaksaku. Sudah lapor polisi? Sudah, Tuan. Lebih cepat lagi. Baik. Jangan ikut campur. Cepat pimpin pernikahannya. Hang. Apakah kalian berdua sudah siap? Muyu, tahan sebentar lagi. Semua akan baik-baik saja setelah pernikahan selesai. Mulailah mempelai pria, Jishunan. Apakah Anda bersedia mempersunting Nona Su yang cantik ini? Ya, saya bersedia. Mempelai wanita, Sumuyu. Apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Jishunan? Katakan pada pendeta kalau kau bersedia. Lapor polisi. Cepat lapor polisi. Kau bersedia? Aku, bersedia. Dia bersedia? Cepat lanjut ke tahap berikutnya. Mempelai pria dan wanita, silakan tukar cincin. Kak Bao, aku mohon padamu. Jishunan. Aku tidak bersedia. Kumohon lepaskan aku. Jika kau terus seperti ini, kau benar-benar tidak akan bisa berbalik lagi. Muyu, sebentar lagi semua ini akan berakhir. Sebentar lagi kau akan menjadi istriku. Tahanlah sebentar lagi.
Selamat untuk kalian berdua. Mulai hari ini, kalian resmi menjadi suami istri. Tuhan memberkati kalian. Mempelai pria, Anda sekarang boleh mencium istri Anda. Hang. Sayang, kamu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo pergi. Kicu. Lepaskan aku. Kamu adalah istriku. Kenapa kamu peduli dia hidup atau mati? Lepaskan dia. Dia sudah menikah denganku. Pergi kau dari sini. Menjauhlah. Berhenti. Kembali ke sini. Qizhou. Jishunan, apa yang kau lakukan? Dia itu pamanmu. Kubilang kembali ke sini. Ini kesempatan terakhir. Atau aku akan membunuhnya. Baik. Letakkan senjatamu. Tenanglah, jangan menembak. Aku akan ke sana. Kubilang kembali padaku. Jangan pedulikan aku. Cepatlah pergi. Qixu, dia sudah gila sekarang. Dia benar-benar bisa membunuhmu. Qixu, biar aku yang bertukar dengannya. Bukankah yang kau inginkan itu aku? Cepatlah pergi. Diam. Kubilang kembali ke sini. Ini kesempatan terakhir. Atau aku akan membunuhnya. Heh. Cepat pergi dari sini. Atau aku akan membunuhnya. Kau terus-terusan bilang mencintainya. Tapi sekarang kau menjadikannya sandera. Inikah ketulusanmu untuk menikahinya? Dia ingin menyelamatkanmu. Sampai rela menjadikan dirinya sandera untukku. Hatinya sudah lama tidak bersamaku lagi. Kalau begitu lepaskan dia. Mumpung polisi belum datang, aku akan menjelaskannya pada polisi nanti, bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tidak mungkin, aku takkan melepaskannya. Jika kau memaksaku lagi, akan kubunuh dia. Jika aku tak bisa memilikinya, kau pun jangan harap bisa. Jishunan, kau sudah benar-benar gila, ya? Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Lalu aku akan membunuhmu juga. Jishunan, tak kusangka, demi seorang wanita, kau sanggup bertindak sejauh ini. Sepertinya kalian benar-benar saling mencintai. Harusnya kubiarkan kalian bersama. Masa depanku masih sangat cerah. Tak perlu aku mati demi seorang wanita. Pria tak setia sepertimu. Syukurlah Mujin tidak menikah denganmu. Mujin, kau dengar itu? Baginya, kau hanyalah mainan yang bisa dibuang kapan saja. Apa kau sudah melihat sifat aslinya? Di hadapan maut, orang pertama yang dia korbankan adalah kamu. Kalau begitu, cepat pergi dari sini, Sumuyu. Karena aku tak perlu menikahimu lagi. Kembalikan cincin yang kuberikan padamu. Ambil cincin sampahmu ini dan cepat pergi. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Berhenti. Jangan mendekat. Shunan, aku tak ingin berutang padanya. Segala hubungan harus diputus sampai tuntas. Cepat suruh dia bawa pergi semua barang ini. Nanti kita akan bersama-sama pergi ke luar negeri untuk menikah lagi. Sudah sadar? Ya. Ya? Aku sudah sadar. Cih. Bawa pergi barang-barangmu. Tapi jangan coba-coba main trik denganku. Moyun, cepat pergi. Jichen. Jichen. Jichen, bangun. Jichen, bangunlah. Li Jingchen, bangunlah. Panggil ambulans. 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 Dokter. Nyonya Shen, Nona Su. Bagaimana keadaan Tuan? Dokter. Pelurunya sudah dikeluarkan, tapi kondisinya? Tuan, Nona Su. Mohon tenanglah. Tuan Shen masih belum melewati masa kritis. Huyan, biarkan aku menemuinya. Aku harus menemui Shen Qizhou. Biarkan aku menemuinya. Shen Qizhou. Shen Qizhou.
Jishunan si bodoh itu, beraninya melakukan penculikan bersenjata. Untungnya aku sudah membawa kabur semua harta benda lebih dulu. Begitu sampai di luar negeri dan menjemput orang tuaku, kita bisa memulai kehidupan yang baru. Berhenti. Maaf, Nona Lin. Ikutlah dengan kami sekarang. Apa? Kenapa? Jishunan melakukan penculikan bersenjata, serta diduga melakukan kejahatan ekonomi. Ada bukti yang menunjukkan bahwa Anda adalah kaki tangannya. Aku tidak bersalah. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Hasil investigasi sudah keluar. Mohon kerjasamanya. Bawa dia. Jalan. Kizu, kamu bilang ingin menikahiku. Bangunlah. Jangan ingkar janji, ya? Kizu. Kupikir kali ini segalanya akan berubah. Tapi kamu malah mati demi aku lagi. Jangan khawatir, di kehidupan ini, aku akan ikut pergi bersamamu. Aku sudah mendapatkan cintamu. Tak ada lagi kesedihan, tak ada lagi ketakutan. Itu semua karena ada kamu, yang selalu mencintai dan memanjakanku. Bisa dicintai sedalam ini, bagiku sudah cukup. Terima kasih, Kizu. Jangan. Kizu, kamu sudah sadar. Jangan lakukan hal bodoh. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu. Putriku sayang. Ayah mendoakanmu. Ayah harap kamu bahagia, nak. Ya. Muyu. Terima kasih kepada seluruh kerabat dan sahabat yang telah hadir untuk menghadiri pernikahan saya dan Shen Kizu. Mari menjadi saksi atas kebahagiaan kami bersama. Kenapa pengantin prianya tidak ada di sini? Kabarnya luka pasien belum pulih sepenuhnya. Tidak tahu apakah dia sanggup memaksakan diri untuk datang ke pernikahan. Shen Kizu. Aku datang untuk menikahimu. Bolehkah? Sumengyu, menikahlah denganku. Iya. Tenang saja, aku pasti akan menjadikanmu orang yang paling bahagia di dunia. Aku sudah merasakannya.